Oke, selanjutnya adalah hukum termodinamika. Ya, jadi hukum termodinamika satu ini terkait dengan kekekalan energi. Ya, artinya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Ya, jadi contohnya adalah bagaimana energi kimia, misalnya ATP berdasarkan dari metabolisme, ya kemudian diubah menjadi energi termal. Ya, artinya energi termal itu adalah energi yang dihasilkan ketika otot berkontraksi, atau kemudian energi kimia ATP itu menjadi energi listrik, ya karena ada transfer ion, ya pada transfer ion pada sistem sistem metabolisme ataupun sistem biologis di dalam sel. Ya, itu contohnya. Atau kemudian kalau misalnya materinya tidak hidup, ya misalnya proses energi listrik menjadi energi cahaya, ya pada lampu. Nah, itu memang artinya bahwa energi itu tidak dimusnahkan, tapi hanya diubah menjadi bentuk lain. Sehingga memang di dalam sistem, energi itu akan selalu konstan. Nah, kemudian kalau hukum termodinamika 2 ini terkait dengan entropi. Entropi itu artinya pergerakan yang acak atau random yang disebabkan oleh adanya panas yang dihasilkan, ya dari proses suatu transformasi energi. Sehingga bunyi dari hukum termodinamika 2 itu adalah semua transformasi energi adalah tidak efisien karena setiap reaksi menghasilkan peningkatan entropi dan melepaskan energi tidak stabil atau energi bebas sebagai panas. Nah, jadi ini terkait dengan jadi ada kaitannya dengan suhu, ya, dengan temperatur. Nah, sebagai contoh misalnya seperti misalnya ini gula, bukan gula es tapi kristal es, ya. Kristal es itu kita celupkan di dalam air yang panas, ya. Nah, kemudian kristal es ini dia akan berubah menjadi bentuk yang cair. Nah, di sini ada terjadi perubahan bentuk, ya, dari yang dia kristal menjadi cair. Itu artinya ada pergerakan molekul secara acak karena adanya pengaruh temperatur. Nah, inilah yang disebut dengan terjadinya peningkatan entropi, karena entropi ini berkaitan dengan pergerakan molekul secara random ataupun acak. Ya, seperti itu. Nah, atau misalnya contoh lain, misalnya kalau kita analogikan dengan molekul itu adalah manusia. Nah, misalnya manusia ini berada dalam suatu lingkungan yang tertutup, kemudian tidak ada AC, maka cenderung akan bergerak random, ya, akan bergerak ke sana kemari untuk menghasilkan atau untuk mencari udara segar. Nah, itu yang disebut dengan terjadinya peningkatan entropi, ya, karena adanya pergerakan molekul secara acak yang tujuannya itu adalah untuk untuk bisa menjaga keseimbangan suatu molekul di dalam suatu sistem. Ya, maka itu disebut dengan entropi. Nah, jika suatu sistem cenderung tertutup dibiarkan, maka sistem itu akan menuju keseimbangan. Ini yang dimaksud. Ya, jadi dalam suatu sistem ya tidak terjadi pengurangan energi, tapi lebih kepada bagaimana suatu sistem itu akan ketika dibiarkan semakin lama, maka dia akan cenderung menjadi keseimbangan. Karena apa? Karena terjadi peningkatan entropi, ya, terjadi pergerakan molekul secara acak. Oke, nah jadi itu ya terkait dengan hukum termodinamika 2. Nah, ini latihan ya, apa yang dimaksud dengan kalor. Jadi kalor itu adalah, ingat bahwa kalor itu adanya panas yang dihasilkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan energi bebas? Jadi ini ada kaitannya dengan terjadinya suatu reaksi, ya. Jadi perubahan energi bebas itu berhubungan dengan konstanta keseimbangan ataupun delta G. Ya, delta G ini adalah energi bebas. Nah, jika perubahan energi bebas itu negatif atau kurang dari 0, maka reaksi itu cenderung eksergonik, yaitu reaksi yang melepaskan energi, sehingga reaksi ini cenderung untuk membentuk produk atau cenderung ke arah kanan.
Sedangkan jika perubahan energi bebas itu positif atau lebih besar dari 0, maka reaksi cenderung endergonik. Artinya reaksi ini membutuhkan energi. Artinya reaksi ini akan cenderung ke arah kiri, ya, tidak spontan ke kanan. Tetapi jika perubahan energi bebas itu sama dengan 0, artinya sudah terjadi keseimbangan sehingga tidak ada lagi pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Nah, ini hubungannya ya antara konstanta keseimbangan, perubahan energi bebas, dan arah reaksi. Jadi, konstanta keseimbangan dengan perubahan energi bebas itu berbanding terbalik. Ya, jadi kalau konstanta keseimbangan itu lebih besar dari 1, maka perubahan energi bebas itu adalah negatif. Artinya prosesnya ke kanan. Kalau konstanta keseimbangan itu 1, maka delta G-nya itu adalah 0, maka terjadi keseimbangan. Nah, kemudian kalau konstanta keseimbangan itu kurang dari 0, maka perubahan energi bebas itu positif, artinya prosesnya kebalikan. Artinya dia lebih cenderung membentuk reaktan. Nah, ini bagaimana rumus mencari energi bebas. Ya, jadi bisa dicari ya dengan konstanta ekuivalen. Itu rumusnya adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi reaktan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh tipe-tipe reaksi dengan nilai delta G-nya masing-masing. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis. Kalau kita lihat, reaksi hidrolisis itu membentuk reaksi yang eksergonik ya, karena delta G-nya itu adalah negatif. Reaksi penyusunan pun juga merupakan reaksi yang eksergonik, sedangkan reaksi eliminasi water itu adalah reaksi endergonik. Jadi sebenarnya cenderung untuk membentuk reaktan dibandingkan membentuk produk ya. Nah, kemudian reaksi oksidasi itu juga reaksi yang dia membutuhkan melepaskan energi ya, sehingga reaksinya itu cenderung eksergonik ya, negatif. Oke, nah kemudian ini adalah bentuk energi bebas ya. Nah, ini adalah energi. Ini adalah cenderung digunakan untuk counter reaksi endergonik. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nilainya, delta G-nya itu adalah negatif. Sehingga energi bebas ini cenderung digunakan untuk mengcounter ya reaksi yang endergonik, sehingga reaksinya itu dapat berlangsung secara spontan. Nah, ini tipe reaksinya yang bisa kita lihat ya. Kalau eksergonik, akhir lebih kecil, lebih besar dibanding awal. Kalau keseimbangan itu sama, sedangkan endergonik itu adalah akhir lebih besar dibanding awal. Nah, ini adalah tipe reaksinya. Nah, kemudian bagaimana strategi untuk menangani reaksi endergonik atau reaksi tidak spontan? Maka ada 2 strategi. Yang pertama, kita mengatur konsentrasi reaktan dan produk. Yang kedua adalah reaksi pasangan, artinya kita reaksinya itu harus selalu ada reaksi endergonik dan eksergonik. Sehingga perubahan energi bebasnya akan menjadi negatif. Ya, sehingga pembentukan produk itu akan lebih disukai. Nah, bagaimana cara mengatur konsentrasi reaktan dan produk? Ini adalah salah satu reaksi pada tahap glikolisis, ya, di mana perubahan energi bebasnya itu cenderung reaksi endergonik. Artinya arah pembentukan reaktannya lebih disukai dibandingkan pembentukan produk. Lalu bagaimana caranya mengatur konsentrasi reaktan ya agar pembentukan karakana lebih disukai? Dengan cara kita menjaga agar konsentrasi G3 fosfat dan DHAP ini berada pada konsentrasi yang rendah. Caranya kita melakukan pengambilan produk dengan cepat. Nah, produk dari glikolisis ini adalah pirufat. Nah, pirufat ini kemudian akan dioksidasi untuk menghasilkan energi. Sehingga bagaimana caranya agar produk ini dalam konsentrasi yang rendah? Maka produk pirufat itu harus digunakan secara cepat ya, aktif untuk menghasilkan energi, sehingga pastinya reaksi pembentukan karakana itu akan lebih disukai. Ya, jadi ini bagaimana tubuh kita melakukan metabolisme secara cepat untuk metabolisme terkait dengan glukosa itu akan lebih cepat untuk dioksidasi dalam menghasilkan energi, sehingga nanti reaksinya akan berlangsung secara spontan atau eksergonik. Nah, kemudian kalau reaksi pasangan, kita selalu menyandingkan antara endergonik dan eksergonik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk reaksinya itu cenderung ke arah kanan, ya, atau membentuk reaksi yang negatif. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, untuk pembentukan glukosa dan fosfat itu reaksinya endergonik. Nah, sehingga agar terbentuk produk glukosa dan fosfat,
ya yang cepat, maka dibutuhkan yang namanya ATP. Nah, ATP ini merupakan reaksi yang eksergonik. Nah, beda halnya dengan yang B. Kalau yang B ini adalah reaksi pembentukan pilvat atau produk, itu sebenarnya reaksinya yang eksergonik. Ya, artinya sebenarnya reaksi ini sudah berlangsung secara spontan, tetapi tetap ya digunakan reaksi pasangan dengan dengan reaksi endogenik. Artinya reaksi ini adalah dia membutuhkan energi. Nah, makanya di sini adalah proses pengubahan fosfat pirofat menjadi pirofat, itu dia melepaskan ATP. Nah, ATP ini digunakan sebagai energi nantinya. Ya, seperti itu. Nah, reaksi pengubahan ATP menjadi ATP ini merupakan reaksi yang endogenik. Ya, sehingga hasil dari penambahan reaksi eksergonik dan endogenik tetap menghasilkan hasil yang negatif, yaitu tetap mengarah ke pembentukan produk. Ya, jadi ini adalah strategi ya bagaimana reaksi eksergonik itu tetap lebih disukai dibandingkan reaksi yang endogenik. Oke, nah ini latihan ya, tadi reaksi yang tidak spontan adalah reaksi yang endogenik. Contohnya adalah eliminasi molekul air ya. Nah, kemudian peran ATP itu apa? Jadi peran ATP ini adalah yang digunakan untuk kerja biologis ya, seperti mekanik, sintesis, transfer aktif, dan signal amplifikasi. Nah, ATP ini dihasilkan dari proses katabolisme ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam perannya sebagai sumber energi, ATP dikonsumsi dalam beberapa tahap ya. Jadi ini adalah menunjukkan bagaimana proses penggunaan energi bebas ATP ya, untuk apakah itu sebagai transport nutrisi, untuk aktivitas biologis, ataupun yang lainnya. Nah, kalau pada tahap awal penguraian nutrisi, ATP ini digunakan ya pada tahap awal glikolisis ya. Nah, ini digunakan untuk mengkantor reaksi yang endogenik ya. Nah, jadi di sini contohnya adalah enzim fosfofructokinase mengkatalisis fosforilasi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Nah, reaksi ini dia membutuhkan ATP ya. Nah, kemudian ini reaksi interkonversi nukleotida trifosfat. Jadi untuk pembentukan nukleotida trifosfat dibutuhkan ATP juga ya. Nah, itu hanya energi yang dibutuhkan untuk mengubah nukleosida difosfat menjadi nukleosida trifosfat itu dengan bantuan ATP. Nah, kemudian yang lain untuk proses fisiologis, contohnya pada kontraksi otot, transport molekul atau ion. Nah, pada proses kontraksi otot, energi kimia ATP itu akan berubah menjadi energi mekanik. Ya, kemudian atau energi termal juga bisa. Ya, kenapa? Kalau energi mekanik kan artinya ada aktivitas gerak. Kalau energi termal, ketika otot berkontraksi bergerak maka akan menghasilkan panas. Ya, nah ini juga membutuhkan ATP. Ya, nah kemudian untuk pemutusan fosfoanhidrat tambahan pada reaksi yang sangat endogenik. Ya, misalnya ini reaksi yang juga membutuhkan ATP ya, dengan cara ATP ini dihasilkan melalui proses ADP plus P ya. Nah, ini ada reaksi untuk pemutusan fosfoanhidrat ya, ini juga membutuhkan ATP untuk proses pemutusannya ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya bagaimana saat contoh-contoh penggunaan ATP ya untuk aktivitas biologis di dalam makhluk hidup. Nah, kemudian ini latihannya, sinyal biologi tinggi yang banyak digunakan dalam anabolisme adalah ATP. Kemudian dua contoh proses fisiologis menggunakan energi tadi kontraksi otot dan transport ion atau molekul. Ya, nah sedangkan untuk pencernaan menebasin dan ruminansia, videonya sudah ada. Ya, silakan didengarkan di LMS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.